Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hafidah Kurniatun. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perang Uhud secara singkat. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video ini bisa mengambil ibrohnya ya teman-teman ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Perang Uhud ini terjadi di lembah yang letaknya di depan Gunung Uhud, yaitu tepatnya di Madinah, dan terjadi pada tanggal 15 Syawal. Sebelumnya telah terjadi kekalahan kaum musyrikin pada perang Badar. Baik. Kemudian selanjutnya, dan perang Uhud ini terjadi antara kaum muslimin melawan kafir Quraisy Mekah. Nah, kaum muslimin ini terdiri dari 1000 orang, di mana diantaranya ada 100 orang yang memakai baju perang dan 50 pasukan berkuda. Kemudian ada 50 pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair al-Ansori, dan ada pasukan sayap kanan dan pasukan sayap kiri. Pasukan sayap kanan ini dipimpin oleh Munzir bin Amr, dan pasukan sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam. Sedangkan pada kaum kafir Quraisy Mekah ini terdiri dari 3000 pasukan dan sekutu-sekutunya. Di antaranya ada 15 orang wanita, kemudian ada 3000 unta, ada 200 kuda, dan 700 baju besi. Dan komando perangnya adalah Sufyan bin Harb. Sedangkan komandan penunggang kudanya adalah Khalid bin Walid yang ada di sayap kanan dan dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal yang ada di sayap kiri. Kemudian benderanya dipegang oleh Bani Abduddar, dan pasukan wanita dipimpin oleh Hindun binti Utbah yang merupakan istri dari Abu Sufyan. Dan sebelum terjadinya perang itu diadakan majelis musyawarah, di mana Rasulullah ini mengajak para sahabat yang terpilih untuk melakukan musyawarah, dan hasilnya adalah bahwa kaum muslimin ini keluar kota Madinah untuk menghadapi kaum kafir Quraisy. Kemudian ada pembelotan Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan. Jadi di tengah perjalanan menuju perang, Abdullah bin Ubay dan 300 pasukan ini membelot dan mundur pertempuran. Alasannya adalah perang itu berarti membunuh diri sendiri, dan ia juga mengungkit bahwa Rasulullah lebih menuruti pendapat selain dirinya saat bermusyawarah. Dan kemudian di awal pertempuran itu diawali dengan duel tanding antara Tolhah dan Zubair bin Awam. Jadi sebelum melakukan perang itu ada duel tanding. Kaum kafir Quraisy diwakili oleh Tolhah bin Abi Tolhah al-Abdari, sedangkan kaum muslimin ini diwakili oleh Zubair bin Awam. Nah, dua orang ini bertanding atau duel tanding dan dimenangkan oleh Zubair bin Awam. Nah, pada saat peperangan ini pada mulanya dikuasai oleh kaum muslimin. Mereka berperang dengan semangat yang tinggi dan keimanan yang kuat. Kemudian terbunuhlah Hamzah bin Abdul Muthalib oleh seorang budak bernama Wahsy. Namun kaum muslimin ini tetap solid dan kaum musyrik banyak yang berguguran. Dan terjadilah kesalahan fatal yang dilakukan oleh regu pemanah. Jadi pasukan musyrik ini kocar-kacir dan pasukan muslim sibuk mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Lalu pasukan pemanah ini lupa akan tugasnya karena tergoda oleh ghanimah tadi, sehingga turun dari bukit untuk mengumpulkan ghanimah. Ini merupakan kesalahan fatal yang terjadi di perang Uhud. Kemudian Khalid bin Walid mengepung dari belakang. Nah, Khalid dan kawan-kawan ini memutar balik hingga berada di belakang kaum muslimin, dan mereka menghabisi pasukan pemanah.
sehingga pasukan muslimin kacau balau, bahkan ada yang pulang ke Madinah. Nah, melihat pasukannya terdesak, kemudian Rasulullah ini berteriak, "Wahai hamba Allah," ya, sehingga suaranya ini didengar oleh musuh, dan musuh pun akhirnya mencari Rasulullah untuk dibunuh. Kemudian para sahabat ini berjuang untuk melindungi Rasulullah. Ada 9 sahabat yang melindungi Rasulullah, namun hanya tersisa Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, pasukan kaum muslimin ini sekuat tenaga melindungi Rasulullah yang telah dikepung kaum musyrikin. Beredar isu bahwa Rasulullah ini telah terbunuh, dan pasukan muslimin panik, sehingga Rasulullah ini menyelinap ke dalam pasukan kaum muslimin, dan kaum muslimin yang di tengahnya ada Rasulullah mundur teratur dari medan pertempuran dan berlindung di celah-celah gunung Uhud. Akhirnya kaum muslimin selamat dari kejaran kaum musyrikin. Perang Uhud dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran, Perang Uhud disebutkan sebanyak 60 kali, salah satunya di Quran surat Ali Imran ayat 121. Kemudian ditutup dengan ayat-ayat yang berisi pelajaran umum dari peperangan tersebut, yaitu di Quran surat Ali Imran ayat 179. Nah, ini adalah hikmah dari Perang Uhud. Yang pertama adanya penegasan prinsip musyawarah. Kemudian kesempurnaan strategi militer Rasulullah, kemudian ada kesabaran Rasulullah dalam menerima kekalahan, dan hasrat duniawi. Jadi dengan mendurhakai Allah dan Rasulnya merupakan pemicu segala malapetaka dan musibah bagi kaum muslim.